Bapak Ibu Saudara, malam ini adalah sebenarnya seri 2. Ya, seri 2, tetapi masih bisa disambung. Saudara yang nggak ngikutin yang pertama juga masih bisa disambung ya. The Birth of Evil. Kita sedang membicarakan apa? Sedang membicarakan lahirnya kejahatan ya. Kita sudah belajar, ternyata nama Lucifer itu adalah nama jabatan ya. Sebenarnya bukan Lucifer, namanya Satan gitu ya, atau setan. Yang disebut iblis juga disebut iblis. Terus kemudian dikatakan di Alkitab dan setan pun gemetar. Oh, setan tidak pernah gemetar ya. Yang gemetar roh jahat itu daimonia. Jadi kita belajar malam ini kita akan melihat proses lahirnya kejahatan. Ingat ya, pada saat saya ini jangan harapkan Bapak Ibu Saudara ketika pembahasan yang saya paparkan, saudara kan bertemu seperti seorang ex-dukun yang khotbah di gereja besar, kemudian cerita macam-macam. Mungkin saya bisa cerita, tetapi saya pikir sekarang sudah tidak masanya lagi. Saya bisa cerita panjang lebar petualangan saya di dalam dunia kesetanan, dalam dunia kesetanan, ya. Jadi seperti itu. Nah, hanya saya mau kasih tahu saya kasih tahu ada seorang ibu yang ngomong ke saya karena suaminya kawin sama anaknya Nyi Roro Kidul ya. Wah, saya berkata saya gali 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 ternyata pada satu titik ya, ternyata pada satu titik sebenarnya ya, bermulanya itu dari apa yang akan kita bahas ya. Orang itu hanya tertarik bagaimana itu setannya, bagaimana bersetubuh dengan setan, bagaimana ngeroh gosukmo, Pak. Bisa tanya Pak Timur itu, ngeroh gosukmo, bagaimana memperoleh kekayaan ya. Oh, mereka udah lima tahun jadi menantunya Nyi Roro Kidul tetap miskin, ya tetap miskin. Jadi kurang ajar itu dibohongi setan lahir batin. Oke. Oke, kita lihat ya. Tolong perhatikan, kalau nggak ngerti tolong tanya. Sekali lagi, kalau nggak ngerti tolong tanya. Nah, saya ambil dari sini, saudara. Saya juga dulu pernah kesesat kok, ya. Pernah apalagi yang dunia roh seperti saya, ya dulu pelayanan saya kebanyakan kelepasan ya. Hampir 85% pelayanan saya kelepasan. Chris bisa tahu saya satu ketika pernah KKR 300 orang yang kelepasan saudara, yang kelepasan 290 saudara. Bareng. Akhirnya saya pingsan. Pingsan bangun lagi, ambil minyak tumpang tangan. Tapi akhirnya berulang terus, capek gitu loh ya. Capek dan ngadepin ngadepin apa? Kelepasan demi kelepasan, kelepasan demi kelepasan, dan kemudian orang bawa benda-benda macam-macam. Sampai saya katakan ini akarnya apa gitu loh. Ya, capek loh saudara, kelepasan 3-4 jam itu capek. Saudara belum pernah nangani kelepasan sampai 1 bulan. Nah, ini loh yang jadi masalah. Ayat ini ada indikasi yang sangat kuat ya, bagaimana cara kerja setan ya. Saya katakan pimpinannya setan ya, atau diabolos ya. Efesus ya. Akhirnya ini ditulis oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Ketika saya periksa ayat ini saya kagum loh. Saya kagum bagaimana Roh Kudus itu memberi ilham kepada Rasul Paulus ya. Di dalam kekuatan kuasanya, ada komanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kayak kita kan bahas ketopong keselamatan dan lain sebagainya, perisai iman, pedang roh yaitu firman Tuhan, berikat pinggangan kebenaran, pasti kita hafal. Dan akhirnya itu pun di apa? Secara klinik ya, itu orang katakan pakai ketopong keselamatan. Jadi virtual gitu. Jadi bukan arti yang sesungguhnya ya. Oke, sekarang di dalam nama Tuhan Yesus katanya pendeta-pendeta itu, terima ketopong keselamatan, terima baju sirah wah, saudara, seperti kalau saudara seumuran saya, seperti sensei saudara. Seperti sensei yang masang satu. Atau saudara tahu ya, kesatria baja hitam. Dipasang satu gitu. Dan orang-orang itu berfata morgana, ya berfata morgana seakan-akan mengalami peperangan roh. Nah ini loh, ada fata morgana yang luar biasa. Dan disinilah penipuan, seakan-akan mereka sudah menang melawan setan, melawan roh-roh jahat. Padahal saudara seperti kalau saudara ke Disneyland ya, saudara ke Dufan sana, saudara masuk dipakein atau nggak usah lah ke ini Jatim Park saudara pergi ke musim angkut, ada Batman dipasangi Google dan seakan-akan naik turun. Padahal saudara nggak kemana-mana. Ini loh peperangan itu seakan-akan kita ngalami peperangan rohani, padahal nggak kemana-mana. Sampai sini saudara ngerti ya. Makanya dikatakan supaya ya
kamu dapat bertahan. Loh, ini tipu muslihat iblis. Ya, jadi itu seluruh kelengkapan dipakai supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Lihat mulai kapan perang-perangan saya dengan Kak Ane? Kak, saya pengen ke Israel waktu itu, akhirnya bingung karena nggak mungkin berangkat sendiri. Saya ngikut satu rombongan. Lah, perang-perangan rohani, saudara. Perangan-perangan imajiner, ya. Wah, mereka pakai pedang pedang kayu yang dilapisi aluminium foil, terus kemudian ditusuk-tusukkan ke gambarnya setan yang ditaruh di styrofoam dan dibentukkan setan ini Absinthus lah, ini Beelzebub lah, dan ditusuk dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya styrofoam ya pecah. Saya masih ingat mungkin ke Anda, saking jengkelnya di bawah itu ada antik shop yang jual pedang beneran. Saya bilang, saya pinjem. Saya bawa pedang benerannya. Ayo, bacoknya supaya lebih cepat, saudara, daripada kayu-kayu seperti itu. Jadi melawan tipu muslihat iblis. Jadi saudara harus highlight. Nextnya, kita lihat nextnya ya. Nah, kita periksa dalam bahasa Yunaninya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat endunamo, endunamo di dalam Tuhan. Ini pun saya baru tahu pas persiapan, ya. Di dalam dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertawan melawan metodeia. Metodeia. Jadi kata-kata hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat. Itu ketika saya baca, saya mendapat pengertian hendaklah kamu kuat. Itu di-empower. Ya, saudara diperlengkapi senantiasa. Jadi bukan satu titik, tapi ini bicara mengenai terus-menerus diperkuat. Saudara mengerti ya? Jadi kalau kita baca, akhirnya hendaklah kamu diperlengkapi dengan kuasa ya secara terus-menerus. Hendaklah kamu diperlengkapi dengan ketopong keselamatan terus-menerus. Kamu diperlengkapi dengan baju sirah terus-menerus. Kamu punya perisai itu terus-menerus. Ngerti ya? Kamu dapat bertahan melawan kelicikannya setan. Tapi bukan kelicikan biasa. Tetapi setan itu licik yang pakai metode. Nah, sampai di sini. Ngerti ya? Makanya ya setan yang paling berbahaya itu bukan yang tinggal di pohon, ya di rumah tua, ya terus kemudian di danau, di gunung. Itu apa? Itu roh-roh jahat yang kecil, walaupun ada tingkatannya tentunya ya. Kecil, tetapi yang paling bahaya yang ini nih punya metode dan metodenya licik. Makanya saya keberatan orang nyanyi injak iblis dengan kuasa Allah. Dia bukan kecoa, saudara. Teman-teman saya yang takut kecoa aja kalau mau nginjak kecoa paling takut, saudara. Kalau orang menurut konon kabarnya yang takut kecoa, kalau orang takut kecoa malah diusir, kecoanya lari ke dia. Nah, oke. Lihat ya. Tindakan yang dilakukan dengan metode atau dengan siasat yang matang. Jangan kaget waktu Yesus habis dicobai oleh si setan, dia menunggu waktu yang tepat. Karena dia harus menyusun siasat dengan pemikiran yang matang dan waktu yang tepat. Makanya gawat ini. Hal ini, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa setan itu tidak bertindak secara gegabah. Tidak spontanitas. Ya, tidak spontanitas. Kan orang-orang kalau berbuat salah gitu, suami yang ketahuan selingkuh, dia ngomong apa? Ini setan. Saya diganggu setan. Setan bolak-balik yang jadi kambing hitam. Terus kemudian kalau orang ketangkep KPK ngomong apa? Saya digoda setan. Padahal setan setan tidak bergerak sama sekali. Nah, contohnya itu. Karena yang sudah dipengaruhi adalah apa? Pikiran. Ia memiliki metode atau cara dengan memakai kecerdasannya dalam melakukan sesuatu tindakan. Ya, makanya yang jenis inilah
jenis yang betul-betul berbahaya, ya. Dia pakai metode, pakai kecerdasannya. Saya ketika baca beberapa tafsiran mengenai setan, ada yang dikatakan bahwa seluruh tubuh saking eloknya si setan, atau saya sebut aja Lucifer itu, walaupun itu jabatan ketika Yesus mati, maka jabatan itu tidak bisa lagi dikenakan oleh si setan. Nah, perhatikan bagian ini, ya. Ada yang menafsirkan bahwa tubuhnya si Lucifer itu penuh batu permata, saking eloknya, ya. Nah, ada yang menggambarkan tubuhnya sebagai apa? Penuh dengan alat-alat musik, bisa nggak kebayang saya. Kalau penuh batu permata, saya bisa bayangin. Tapi kalau penuh alat musik, hidungnya dari trompet, pipinya dari drum, itu saya nggak bisa kebayang. Nah, saya hanya lihat gini, tokoh ini cerdas. Dia ngincer tahta di surga, ya. Dia ngincer tahta, dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja dihukum. Dia lihat, ya, ada celah di mana Yahweh tidak bisa menghukum dia, kecuali dengan apa? Ya, tatanan yang juga mengikat Bapa di surga. Ini yang ngeri, saudara. Ya, makanya kalau kalau di Indonesia dikatakan apa? Ini pasal karet. Bisa memainkan hukum dengan cara seperti itu. Contoh, minta maaf. Ada teman yang mendirikan firma hukum. Untuk apa? Untuk lihat orang-orang yang narkoba gitu loh, ketangkep narkoba. Supaya tidak dijeblosin, mereka minta rehab. Minta rehab. Karena rehab masih bisa keluar. Beberapa artis kan melakukan hal yang sama. Oh, itu pinter, itu pinter. Bukan, itu licik. Teman saya ngemplang pajak. Ngemplang pajak dan dia harus bayar sekian miliar. Atau, nah ini, kurungan 6 bulan. Dia, waktu saya pelayanan di penjara, dia ikut saya. Ya, tak tanya, ngapain? Survei. Daripada saya harus bayar, kalau 6 bulan dibagi sekian miliar, dengan beberapa bulan, ya ternyata lebih enak masuk penjara. Itu dia loh ya. Makanya bisa bedain antara pinter dengan licik. Apalagi ini pinter dan licik. Lanjut ya. Kita berhadapan sama tokoh yang betul-betul lebih tua daripada alam semesta. Kata metodia, lihat ya. Dari kata ini dapat dipahami bahwa iblis atau setan tidak sembarang bertindak dalam memperdaya manusia agar masuk ke dalam jeratnya. Setan atau iblis memiliki perhitungan. Nah, kalau kita tidak betul-betul bersandar pada Tuhan, memiliki pikiran dan perasaan Bapa, ya dilibas. Ngerti ya, saudara ya? Makanya ketika dulu dalam masa kelepasan-kelepasan gitu, ada teman yang saya katakan, this is the ancient spirit katanya. This is the ancient spirit. Saya terpengaruh waktu itu dengar kata-kata ancient spirit gitu loh. Sampai saya sadar bahwa semua roh jahat itu ancient. Apa itu ancient? Roh yang umurnya bukan 100, 200. Kalau misalnya alam semesta ini umurnya 1 miliar tahun, dia lebih tua dari itu. Ya, setan atau iblis memiliki perhitungan, kecerdasan dan pertimbangan dengan segala kelicikan untuk dapat menjerat manusia dan menjatuhkannya. Kemarin dalam percakapan di BBCO, orang-orang tanya, Pak, bukankah kedatangan Yesus itu ditentukan pada saat Injil sudah diberitakan di seluruh dunia? Saya katakan gini, saya tanya pada dia, Pak, menurut Bapak tahun 2024, sekarang ini, apakah Injil sudah sampai ke seluruh dunia? Sudah, Pak. Berarti kurang satu. Apa, Pak? Pembangunan bait suci ketiga, Pak? Bukan, saya bilang. Ngawur aja. Bukan. Itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, saudara. Apa, Pak? Dilengkapilah bilangan orang-orang yang seperti Yesus. Itu baru nanti digenap jumlahnya. Yesus datang tentu waktunya dari Bapa. Jadi kalau waktunya udah dekat, sudah dekat. Nah, lihat ya. Ini Efesus nih. Efesus luar biasa ya. Luar biasa. Kenapa? Karena Efesus tempat kuasa kegelapan. Ya, tempatnya kuil utamanya Dewi Artemis. Ya.
Disitulah terjadi pembakaran apa? Pembakaran buku-buku sihir, benda-benda sihir, semua dibakar sehingga mengalami kerugian sangat besar dukun-dukun itu tersebut. Dan di situ juga hiduplah anak-anak Skewa yang diperkosa oleh setan gara-gara apa? Ngusir setan apa? Atas nama Yesusnya Paulus, aku usir engkau. Ya. Ya dikatakan Yesus aku kenal, tahu Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 15 mengatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, ya ini saya bedah ya kelicikannya setan ya. Kalimat bagaimana kamu hidup, ya dalam teks aslinya adalah peripateite, ya, yang menunjukkan suatu kebiasaan, keterlibatan suatu rangkaian perilaku atau apa dapat diterima secara moral atau tercela. Jadi karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Itu suatu kebiasaan. Ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu berkebiasaan. Makanya kalau kita di Nine diajari, orang itu tidak bisa mendadak jadi jahat, tidak bisa mendadak jadi baik. Tabiat ya karakter itu dibangun dari kebiasaan, kebiasaan, kebiasaan. Jadi kalau ayat ini bunyinya apa? Karena itu perhatikanlah dengan seksama ya, bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berperilaku yang sudah terbentuk selama sekian lama sehingga jadi karakter. Next. Wah, ini saudara ya. Kehidupan di bawah kuasa gelap mengkondisi seseorang memiliki karakter yang bertolak belakang dengan karakter Kristus. Seperti saya katakan tadi, bagaimana kamu berkebiasaan. Ya berkebiasaan ini akhirnya jadi karakter. Karakter ini, kehidupan di bawah pengaruh kuasa gelap, mengkondisi, ya ini loh liciknya setan. Ya, seseorang memiliki karakter yang bertolak belakang dengan karakter Kristus. Dia biasa, makanya kalau saudara percaya Immanuel, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, itu roh Bapa. Dia selalu ngingetin, nak berdoa, nak ngampuni, nak kamu salah. Itu guidance, itu living guidance. Tapi kalau kita abaikan, itu mendukakan Roh Kudus. Tapi kalau satu rangkaian penuh sampai tidak bisa dirubah lagi, itu menghujat Roh Kudus. Nah, karakter ini adalah apa? Inilah yang terjadi atau berlangsung dalam kehidupan banyak orang Kristen sampai keadaannya tidak bisa diubah lagi. Mendukakan Roh Kudus sampai terakhir sampai menghujat Roh Kudus. Mereka memiliki kewajaran hidup seperti manusia yang lain. Kita menyebut anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah, ya harusnya punya DNA-nya Allah. Tetapi kalau kita menyebut anak-anak Allah, tetapi tidak ada perbedaan dengan apa yang terjadi atau apa yang ada di sekeliling kita. Saya ambil contoh. Kalau saudara beli Honda, pasti beda sama Suzuki, sama Yamaha. Kalau semua sepeda motor sama, nggak akan. Kita beli satu sepeda, ada orang, oh saya mau Honda, dia fanatik Honda. Oh dia fanatik Yamaha, ya. Saya fanatik Suzuki, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita ngaku sebagai anak Tuhan, ya Yohanes 1 ayat 12, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak ada bedanya. Makanya saya kan pernah ditawari perempuan oleh salah satu produser. Pak, ini masih perawan. Ini yang main di film yang saya tawarkan loh Pak, ke Bapak. Saya masih pakai kata adat orang ketimuran. Ya, maaf Pak, pakai kata maaf. Padahal saya nggak salah apa-apa. Maaf Pak, saya Kristen. Menututi. Loh Pak, yang lain Kristen juga mau Pak. Ya, oh Pak, saya pengikut Yesus, saya koreksi. Wah, dia diem. Di tempat parkir, dia lihat saya jalan sendiri, lari dia ke saya. Pak, kalau nggak mau yang perempuan, yang laki ada loh Pak. Kurang ajar enggak? Namanya juga usaha. Satu anak di wilayah Surabaya Timur, ya, anak salah satu kampus plat merah, ya, belakangnya itu kan ada tulisan CUK. CUK. Orang Surabaya pasti tahu toh CUK itu apa gitu loh. Aku mau ngomong Kak Tego, aku ngomong CUK. Nah, tahu ya saudara, dia datang kepada saya setelah selesai saya mimpin ibadah di Bilangan Surabaya Timur. Dia bilang gini, Kak, aku ini orang muda. Aku ini di kampus itu, kampus teknik itu. Ya,
Kan wajar ya. Kalau bicara CUK kepada orang-orang gitu, saya ngomong begini, saya diem, saya dengerin. Dia suaranya enak, dia kalau nyanyi di gereja luar biasa. Terus kemudian dia kalau penyembahan kusuk. Tapi yang nggak nguati hati adalah apa, saudara? Misuhnya itu loh, CUK gitu. Saya diem dan senyum saja. Terus setelah sudah ya, sudah oke. Gini aja. Kalau itu kamu anggap wajar karena kamu arek Surabaya, ya tesnya satu, pergunakan ke mama papa. Kalau kamu pergunakan buat mama papa lulus, ya, maka saya yakin hati nuranimu akan kebentuk kok. Tahu yang terjadi, saudara? Hampir dicoret dari kartu keluarga. Gara-gara ini orang polos atau bodoh, saya tidak tahu. Makanya banyak orang Kristen menganggap sebuah kewajaran. Itu tidak wajar. Bagi orang Kristen yang benar, maaf saya harus ngomong, bagi orang Kristen yang benar, iya, standar bahagianya bukan umur sekian kawin, umur sekian punya anak, umur sekian punya rumah sendiri, umur sekian liburan ke luar negeri, umur sekian, ya sampai dia udah umur 70, kenapa nggak mati-mati, kata Alkitab 70, kayak gitu. Ini kan bingung banyak orang Kristen, ada standar bahagia. Saya ketemu sama seseorang kemarin pas pelayanan, saya katakan, udah berapa lama menikah? Udah sekian lama menikah. Tapi mohon maaf Pak, kami nggak punya anak. Loh, kamu bahagia nggak? Ya bahagia, ya sudah. Ngomong amin ya saudara ya. Iya. Pernah nggak misalnya Tuhan datang pada saat dalam doa, dalam hadirat yang kuat kepada Kristianto. Terus Tuhan tanya pada Kristianto, jemaatmu berapa? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, kamu gembala kecil, kamu. Gembala gurem, minggir, minggir, minggir. Nggak ada. Itu standar yang, oh ini gereja besar, ini mega church. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Oh, Ibu Saudara ngerti ya jadinya ya? Yuk kita lihat. Tidak berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Jadi kita lihat kalau gitu, lihat tipu muslihatnya iblis loh. Kita lihat liciknya setan. Diperingatkan oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus itu cerdas, saudara. Ya, kemarin saya bahas di BBCO itu mengenai ributnya Rasul Paulus dengan Petrus di Kisah Para Rasul 15 gitu loh ya. Rasul Paulus itu, waduh saudara, memperingatkan dengan tajam. Karena Rasul Paulus itu satu-satunya yang Rasul yang sekolahnya paling tinggi. Sekolahnya paling tinggi, ya, penuh Roh Kudus, berpendidikan, karakternya baik, mau jadi apa? Coba contohnya seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika kita cek bahasa aslinya, and be not conformed to this world. Jadi permainannya setan itu punya standar, dibuatin standar baru, sehingga orang teralihkan di satu sisi, dibuat apa? Dimunculkanlah setan lah, kuntilanak lah, pocong, suster gepeng lah, ya, dan lain-lain sebagainya. Untuk mengalihkan sehingga cara kerja setan yang utama sudah lagi tidak diamati. Tapi yang kedua, ya ini yang kelas yang lumayan sedang. Dibuat apa? Sibuk untuk dikonfirmasi. Zamannya orang rambutnya biru-biru semua. Nah, zamannya rambut keriting semuanya. Betulnya. Masih ingat zamannya film Keanu Reeves Speed? Oh, rambutnya dipotong cepak ala Speed. Ya, zamannya saudara mungkin banyak belum lahir. Zamannya catatan si boy, wah rambutnya pakai gel. Nangkap ya. Makanya dikatakan and be not confirmed. Ya, dikatakan suke matiso. Ini seharusnya kita curiga baca ayat ini, saudara. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu area pertempurannya setan. Kalau dikatakan kalau hanya sekedar jadi urban legend, menakut-nakuti, ya, itu korbannya sedikit. Tapi Karl Marx yang menciptakan komunisme, itu anak pendeta, dikasih ide mengenai komunisme. Pakai kata komuni, perjamuan kudus. Kalau saya lebih senang pakai kata komuni, menjadi satu. Menjadi satu dengan kematian, menjadi satu dengan kebangkitan. Terus muncul lagi tokoh yang membuat ateisme. Terus muncul tokoh yang
menamakan dirinya nabi dengan segala pengikut yang luar biasa. Terus kemudian muncul gereja LGBT. Muncul banyak kebenaran-kebenaran baru, sehingga kebenaran yang benar-benar benar itu jadi asing. Saya dengar sendiri orang Kristen itu harus kaya. Miskin itu kutuk. Bah, murid Yesus miskin semua. Orang Kristen abad pertama miskin semua. Yesus juga bukan kaya, bukan orang kaya. Makanya kebenaran baru ini yang ditanam. Gitu loh, saudara. Makanya gereja-gereja nanti di akhir saudara lihat, gereja-gereja punya potensi untuk menyesatkan orang dengan ajaran yang bukan ajaran Kristus. Hanya sekedar jadi lebih baik. Dalam satu retreat, Boy ada di sana, siaga 1 pertama. Di Batu, Chris juga ada di sana. Waktu ditanya sama pembicara, pulang dari sini, kalian mau ngapain? Ada satu orang berdiri. Saya kan berhenti merokok, Pak. Ada satu lagi ngomong gini, saya akan berhenti pacaran bebas. Oh, ada satu lagi bicara ngomong gini, saya tidak lagi akan nonton film porno. Disenyumi sama pembicara. Yang diseriusi ada ketika ngomong soal alkohol. Pembicaranya ngomong gini, Dek, katanya pembicara. Saya masih ingat siang itu ngomongnya, Dek, kalau retreat, ini retreat mahal. Membiayai kalian tuh ikut retreat ini mahal. Kalau pulang dari sini sekedar untuk tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak pacaran bebas, kami rugi. Kenapa? Soal merokok. Jangankan kekristenan, Ikatan Dokter Indonesia atau seluruh dunia menyatakan bahwa merokok itu tidak baik atau berbahaya buat kesehatan. Nangkep ya? Begitu juga miras. Kalau kita standarnya hanya sekedar jadi lebih baik, maka kita ada dalam bahaya. Kemarin hari Minggu saya khotbah di gereja, saya katakan harusnya gereja ini sudah tidak lagi nyuruh orang ngejar masuk surga. Saya ngomong gitu loh. Harusnya gereja ini memberi satu sasaran yang sangat tinggi. Apa itu? Duduk sehidangan dengan Yesus dan memerintah bersama dengan Yesus di langit baru, bumi baru. Jadi kalau sampai itu meleset, minimal saudara masih masuk surga. Nah loh. Nah jadi itu. Makanya tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah kalau saudara mau ke Afrika, disuruh bos ke Afrika, saudara nggak pakai pakaian tebal, nggak bawa pakaian tebal, karena di otak saudara udah otomatis harus pakai pakaian ringan. Kalau saudara mau ke pantai, saudara pasti siapin snorkel dan kemudian baju renang. Kalau saudara mau ke daerah dingin, yang saljunya seperti itu, wah pasti siapin mantel tebal. Nah kita harus siapin pembaruan budi. Kenapa? Karena tantangan zamannya gila. Saya ambil contoh aja. Ya, iPhone 15 muncul. Saudara tahu nggak data? Penjualan iPhone tuh naik. Seiring dengan apa, saudara? Open BO angkanya naik. Jadi gadis-gadis itu jual diri hanya demi dapat iPhone. Kenapa sampai dapat iPhone? Prestis, saudara. Ini Valentine, ya. Dikatakan apa? Happy Election Day. Tapi di satu sisi, sorry saya vulgar, ada apa? Happy Erection Day. Banyak orang-orang, banyak gadis-gadis bodoh yang dari dulu kita udah lihat, udah nanti aku tanggung jawab. Udah dari dulu seperti itu. Makanya di Surabaya ada satu yayasan Pondok Hayat yang menampung korban perkosaan, korban kecelakaan pada saat pacaran, yang lakinya kabur. Itu semua dari dulu seperti itu. Tapi karena nggak belajar firman Tuhan, jadi tidak diperlengkapi, tidak dirubah. Saudara masih ingat tadi perkataan tadi dikatakan di empower, diperlengkapi setiap hari. Ya, pembaruan budi supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini 3 tahap, saudara. Apa yang baik, nah ini awal Kristen itu harusnya tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara nangkep nggak maksud saya? Ya, apa yang baik kalau Kristen mula-mula
Oh, yang ini enggak boleh. Oh, ini yang boleh. Nanyanya juga ke Pak Gembala seperti Pak Kris tanya, Pak Gembala ini boleh atau tidak ya? Pak Gembala ini boleh atau tidak? Tapi kalau sudah 10 tahun ikut Yesus, harusnya udah nggak tanya, apa ini boleh atau enggak. Dia bisa memutuskan hati nuraninya, dia bisa milih. Ini nyogok enggak ya? Ini nyogok enggak ya? Gitu loh. Ya. Jadi mesti betul-betul bisa milih yang berkenan. Cari perkenanan Tuhan. Ya. Makanya banyak orang Kristen gagal. Kata berkenan itu diidentikan selalu dengan worship, dengan proskuneo. Padahal proskuneo yang dimaksud adalah memberi penghargaan yang tertinggi. Bahasa Jawanya bagus ya. Ngajeni Tuhan. Ini mau tanya sama orang Jawa. Pak Timur, ngajeni bahasa Indonesianya apa ya? Bingung saya. Nggak menghargai loh. Lebih dari menghargai ngajeni. Memberi arti yang tertinggi ya. Nah, ya kan? Memberi arti yang tertinggi. Ya, abdi dalam itu bisa, jalan normal bisa. Tetapi ketika dia lihat raja di depan, dia ngesot. Seperti ngesot kakinya ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan nunduk tidak boleh lihat mata. Ngerti ya? Ngerti ya bagian ini? Dan yang sempurna. Sempurna. Nah ini. Kalau saudara Bapak Ibu mengikuti pemuritan Nine terus, ada korelasi antara apa yang saya sampaikan dengan istri saya sampaikan ke Ana sampaikan. Jadi itu saling ngisi. Ya. Nah, ini juga masih mainan kelicikan, mainan siasat, mainan metodeia tadi itu. Kejadian 3 ayat 1. Perhatikan sungguh ya. Adapun ular, ialah yang paling cerdik. Bahasa Ibraninya arum, crafty, cunning, licik, spacious or false wisdom. Jadi dikatakan harusnya bukan cerdik. Adapun ular, adapun nakas, ya, ialah yang paling licik. Liciknya dengan punya kebijaksanaan yang palsu. Jadi tidak bisa dilihat, oh ular cerdik. Oh. Sampai sini ya. Segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu. Perhatikan sungguh-sungguh, nanti saya bandingkan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, janganlah kamu makan buahnya, bukan? Loh, ini kata-kata manis. Kata-kata manis sekali, saudara. Ya, perhatikan sungguh-sungguh. Kita bandingkan ya. Nah, bandingkan. Satu, yang di samping kiri, kejadian 3 ayat 1, itu perkataan si nakas, si ular itu. Si ular yang licik itu. Tentulah, ya, Allah berfirman, sudah digaris saudara, dengan kelicikannya. Tentu, sekali lagi saya katakan, satu hari penciptaan itu bukan 1 kali 24 jam. Tapi rentang waktu manusia di Taman Eden itu bukan hari ke-7 atau hari ke-8 atau hari ke-12 si ular datang. Enggak. Ya, itu ada masa di mana si ular, ya, si nakas tersebut dengan cemburunya melihat makhluk manusia, dia katakan apa? Aku dibuang, aku ditolak. Tetapi Yahweh sudah menciptakan manusia yang jadi milik kesayangannya. Dia mengamati. Dia selalu ingin menjadikan manusia itu bernasib seperti dirinya. Dibuang dari kekekalan. Dibuang dari tempat yang dekat dengan Bapa. Dibuang. Makanya diamatilah kebiasaan. Masih ingat tadi saya udah ngomong ya. Amati kebiasaanmu. Dilihat kebiasaannya Hawa. Terpisah dari Adam, berjalan sendiri. Tetapi yang dilihat adalah apa? Secret desire. Gairah yang tersembunyi. Kak Anu pernah kasih contoh. Wah, setelah apa namanya? Setelah terpilih wakil-wakil rakyat ini tuh. Pegang Alkitab. Aku bersumpah loh. Sambil nyanyi padamu negeri. Aku berjanji padamu negeri. Tiap hari korupsi kan gitu, saudara. Pak, tapi kan mahal, Pak.
Jadi gitu kan wajar kalau membayar kembali itu tidak wajar bagi kekristenan. Itu tidak wajar bagi kekristenan. Ngerti ya saudara? Makanya kalau konseling pranikah dengan Kak Ane bareng, kami keras. Dibilangin kolot terserah. Dibilang enggak. Kenapa? Karena Alkitab punya standar. Tapi bedain ya legalistik sama kekristenan yang benar. Satu ketika tolong dibahas itu Kak Ana mengenai legalistik. Kekristenan banyak yang legalistik, seakan-akan mendirikan satu standar yang Tuhan tidak pernah kasih standar itu. Sehingga dibuat sekeras mungkin, sekeras mungkin. Ya itu akhirnya kita jadi Farisi, kita jadi Saduki. Padahal itu standarnya bukan standarnya Tuhan. Makanya ketika saya tanya sama teman-teman saya yang scholar, saya katakan, gimana ya? Apakah Tuhan pernah tertawa? Karena kenapa? Tuhan versi kalian tuh versi serius. Gitu loh, versi serius gitu loh. Dan saya banyak baca. Salah satunya adalah Tuhan kita dalam bahasa aslinya pernah meloncat sambil tertawa. Berputar lagi. Dan yang banyak orang Kristen tuh kadang-kala bingung ya. Kenapa? Memberi satu standar yang Tuhan tidak pernah beri standar. Contohnya saja seperti standar ya, yang standarnya orang Yahudi ya. Tidak boleh bekerja di hari Sabat. Sampai dibuat apa? Seala Torah ya. Dibuat lebih berat lagi. Bagaimana caranya? Sampai metik gandum saja. Itu tidak bisa. Oh, dikatakan tidak boleh bekerja, tidak boleh membuat bata pada saat hari Sabat. Ya, kenapa? Bata itu nyampur tanah liat dengan air. Yesus meludah ke tanah, nyampur tanah dengan air ludahnya. Itu dianggap bekerja. Legalistik. Nggak boleh seperti itu. Hati-hati dengan standar. Makanya kalau kita bilang, Tuhan, aku sungguh-sungguh Tuhan untuk ngejar Engkau. Iya, nak. Tapi banyak sekali bukan berdasarkan apa yang aku mau. Ya, sama toh. Seperti dua orang yang terhilang. Anak sulung dengan anak bungsu. Anak bungsu hilang di luar rumah. Anak sulung terhilang di rumah. Ini perintah Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Lihat, balik semuanya. Dalam taman ini jangan kamu makan. Dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Mati ini keterpisahan dengan Tuhan. Makanya kalau kita lihat ayat ini, bunyinya apa? Adapun ular ialah yang paling licik. Hati-hati. Yang saya layani, yang kawin sama anaknya Nyi Roro Kidul itu, buka percakapan. Buka percakapan dengan dunia sana. Ya, dengan dunia sana. Tertarik, akhirnya 5 tahun dia tinggalkan istrinya. Nah, kita lihat Kain sekarang. Kain itu anak pertama Adam dan Hawa. Ya, Kain, ya, possession, ya. Saya kayaknya harus ngomong ini ya, karena sebenarnya ada harapannya Hawa ya. Harapan Hawa. Saudara masih ingat Kejadian 3 ayat 15? Minta tolong Boy bacakan. Adam dengan Hawa punya stigma di pikiran mereka tentang dibuangnya mereka, tentang mereka mengalami kutuk, mereka diusir dari Eden. Ya, baca Boy. Kejadian 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Stop, Antara stop. Nah, jelas ya, antara engkau dengan perempuan ini. Ini kutuk untuk ular harusnya. Ya. Jadi yang nangkep adalah si setan, yang nangkep dengan jelas adalah Hawa. Lanjut. antara keturunanmu dengan keturunannya. Ditangkap sama Hawa. Ya. Antara keturunanmu setan dan keturunannya perempuan ini. Si Hawa itu. Lanjut. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, jadi Dan ngomong apa? Yang jadi biang kerok kan si setan itu tuh, saudara. Wah, dibilang ini gara-gara dia. Harus dihukum. Ada, makanya dikatakan apa? Ada nubuatan. Nanti anaknya perempuan ini yang akan meremukkan kepala ular. Nangkap ya, saudara? Nangkap sampai sini ya? Itu ada pengharapan. Padahal ini digenapi saat apa? Saat Yesus. Keturunannya Hawa. Tidak ada campur tangan laki-laki. Bukankah Maria tidak ada campur tangan laki-laki? Sampai sini.
Makanya nama Kain ada hubungannya dengan ucapan kegembiraan Hawa. Jadi waktu dia punya anak pertama, itu pengharapannya muncul. Aku telah mendapatkan seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saya senang tafsiran ini. Aku sudah dapat anak laki-laki. Harapannya, Kainlah yang akan meremukkan kepala ular. Di satu sisi, setan pun kemungkinan besar. Karena setan tidak tahu rencana Bapa. Setan pun punya pemikiran yang sama. Makanya itu dikatakan apa? Ini gua harus habisi. Setan itu pengamat yang baik dan penunggu yang baik. Waspada ya. Makanya setiap orang yang mengawali dengan roh harusnya mengakhiri dengan roh. Tidak mengakhiri dengan daging. Tapi lihat ya, ayat 5. Kain, korbannya agriculture, buah-buahan. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi ada orang yang menghubungkan antara, oh persembahannya Kain, itu karena bukan persembahan darah. Bukan. Habil itu darah, ya darah, karena mesti motong dulu. Ya, Bapak Ibu harus lihat lagi video yang Kak Ana ngajar tentunya. Ini ditulis oleh siapa kitab Kejadian, ya. Secara umum orang bilang ini Musa, tetapi hampir mustahil sebenarnya kalau ini Musa. Makanya diduga ini ditulis pada saat masa pembuangan. Ya, jadi banyak alegoris di dalamnya. Contohnya, setan digambarkan sebagai ular. Padahal dia bukan ular. Ya, ada orang mengatakan, lu pertama kali kan mereka memakai tutup daun, ya, tutup daun untuk menutupi ketelanjangan mereka. Terus kemudian Tuhan rupanya tidak berkenan dengan tutupan daun, maka diganti dengan kulit hewan. Tuhan tidak berkenan di tumbuh-tumbuhan. Ya udahlah, terserahlah. Makanya Tuhan lebih senang ada pengorbanan. Tetapi Tuhan tidak seremeh itu, saudara. Tidak seremeh itu. Yang Tuhan lihat adalah motifnya Kain. Makanya ketika persembahannya ditolak, hatinya panas. Hati dimulai dari pikiran panas. Hati panas itu nyambung. Coba. Ya, tapi ini terjemahannya bagus loh ya. Ya, hati Kain menjadi sangat panas. Ya, dan mukanya muram. Ya, ini ditanyain firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Wajar dong. Ini turunan keberapa sih? Adam akrab, Hawa akrab. Ini berarti walaupun sudah tidak di Eden lagi, ya Tuhan itu datengin loh si Kain. Ya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, Tuhan kita itu tidak bisa menghalang-halangi Kain untuk membunuh Habil, hanya bisa mengingatkan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Nah, ini sudah. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, ya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Walaupun ini alegoris ya, bukan dosa ngintip gitu, bukan. Tapi itu sudah hampir eksekusi, sudah ada niat. Tanya sekarang, Kain belajar dari mana pembunuhan? Film John Wick belum ada. Nangkep ya? Ia sangat menggoda engkau. Tahu kalau si setan memberikan pemahaman. Setan tidak tahu bahwa nanti yang akan jadi juru selamat adalah lahir dari perawan yang tidak pernah disentuh laki-laki, yang tidak pernah dicium laki-laki. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Makanya D9 diajarin kesempatan kitab untuk berbuat dosa. Jika ada kesempatan untuk berbuat dosa, disitulah sebenarnya kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan. Amin sampai di sini. Sudah diingetin loh. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya, lalu membunuh dia. Saya dulu waktu sekolah minggu, saya katakan, ini pembunuhan yang paling mengerikan. Sama anak-anak remaja pemuda saya, sorry bukan sekolah minggu. Ini pembunuhan sangat mengerikan. Kenapa? Karena Kain telah membunuh seperempat bumi. Kenapa saudara? Ya isinya kan baru ada Adam, Hawa, Kain, dan Habil. Jadi kalau dibunuh satu kan seperempat bumi. Pada saat Kain ya, membunuh Habil, dunia telah diciptakan selama kurang lebih 120 tahun.
keluarga Adam dan Hawa serta putra-putra mereka pasti telah berkembang. Zaman waktu itu DNA masih baik, sehingga belum ada Taurat juga, tidak ada larangan untuk incest. Itu cara berkembang biaknya. Ada yang menafsirkan, ini tafsiran yang buat yang saya ambil karena buat saya masuk akal sih ya. Orang sekarang umur 30 aja teman saya punya anak 8. Ya. Jadi kalau dia beranak pinak pada saat itu, apalagi zaman itu gennya masih murni, saudara. Lihatin. Mengerti ya maksud saya ya. Jadi ada yang menafsirkan kira-kira jumlah mereka mencapai 32.000 orang. Jadi sudah banyak. Walaupun buat saya, menurut saya pribadi, ini saya ambil dari buku, menurut saya pribadi, ini berlebihan. Tetapi saya katakan, ada yang menafsirkan jumlah mereka 32.000. Ya, jadi setelah dibunuh, diusirlah Kain. Diusir dari mana? Kalau Adam dan Hawa diusir dari Eden, sehingga hidup masih di ring satunya Eden. Kalau Kain dibuang jauh dari Eden dan ring satunya Eden. Saudara bisa baca di Kejadian 4. Ya. Di Kejadian 4 itu jelas sekali ya. Setelah pembunuhan diusirlah dia. Ya. Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Kejadian 4 ayat 10. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu. Setelah Kain diusir, Adam dan Hawa punya Set. Ya. Tetapi diduga Kain, Habel itu masih punya adik-adik. Ya. Masih punya cucu-cucu. Ya. Apalagi 120 tahun. Usia Adam dan Hawa kan panjang. Ya. Dikatakan apa? Hukumanku lebih besar daripada yang kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang ayat 14 dari tanah ini. Nah, ayat 16, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kita sering menamakan diri kita sendiri. Saya seringkali duduk sama teman-teman saya. Saya tanya sama dia, Pak. Calon mantumu orang mana? Oh, anak Tuhan juga. Jadi menyebut orang Kristen itu anak Tuhan. Dan mereka yang bukan Kristen disebut anak dunia. Orang dunia itu. Apakah kita anak dunia, mereka dari dunia dan kita dari surga? Enggak. Tapi itu menyebut. Ini juga sebutan. Ya, keturunannya Adam, Hawa, dan Set, termasuk perempuan, ya, itu disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Sementara keturunannya Kain yang sudah terbuang di tanah Nod, itu disebut anak-anak manusia. Ngerti ya, saudara ya? Ya, tadi saya ngobrol sama Kak Ana. Saya ini baru setelah ngikut seminar yang lalu ya. Saya taunya anak Allah. Saya nggak Allah anak. Ngerti ya? Adanya sebutan anak Allah. Harusnya tidak bisa disebut Allah anak. Nah, ketika manusia itu mulai bertambah banyak, jadi sudah dikatakan ya, kemungkinan, ya walaupun saya tidak setuju dengan angka 32.000, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi itu bukan spread seluruh dunia, saudara. Ya, daerah itu. Ya, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat, maka anak-anak keturunannya Set. Ya, kita nggak ngerti berapa anak yang dipunyai oleh Adam dan Hawa. Ya, juga saya tidak tahu berapa banyak anak perempuan yang dihasilkan oleh mereka. Karena hidup mereka kan ratusan tahun. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai. Nah, inilah. Kita ngomong gini loh, nanya kawin. Nggak bisa. Ini bersatunya ideologi. Makanya yang paling ditakuti negara kita adalah apa? Bukan peperangan biasa. Karena orang Indonesia, akan bambu runcing aja menang lawan sekutu kok. Tapi kalau perang ideologi, di kampus-kampus plat merah, itu ngeri sekali. Karena ngomong sama saya, justru anak-anak sosial itu nggak banyak terpengaruh. Nggak terpengaruh. Tetapi kalau anak-anak teknik, banyak yang akhirnya ikut garis keras. Karena ditanamkan sesuatu.
Ngeri ya, saudara. Dikatakan negara khilafah, negara begini, negara begitu, pemimpinnya togut. Seperti itu, saudara. Ditanamkan sesuatu. Bahaya makanya dari itu. Ya, makanya munculnya hyper grace contohnya. Tuhan kan ngampuni dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa masa depan. Oh, itu ditanamin sesuatu gitu, ditanamin sesuatu dan akhirnya hidup manusia seperti yang di mana? Seperti di Eropa. Di Eropa apa? Gereja-gereja tutup. Di Amerika saya saksinya, gereja tutup. Banyak gereja tutup. Kenapa? Karena orang Kristen menganggap kalau saya udah diampuni, ngapain saya sungguh-sungguh ikut Yesus? Saya tidak perlu berjuang. Makanya ini loh, saudara, percampuran, ya, percampuran dicampur secara sungguh-sungguh sampai rusak. Nah, ayat 4 baru. Pada waktu itu orang-orang raksasa. Ini disebut Nefilim. Terjemahnya Nevil atau Nefilim. Im itu jamak. Ada di bumi. Nah, itu loh. Dan juga pada waktu sesudahnya. Bagaimana muncul raksasa ini? Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa. Terjemahan bahasa Ibraninya Gibor. Di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Nah, stop sampai di sini dulu. Kita lihat. Ini seringkali diterjemahkan, oh ada bangsa raksasa. Ya, kalau tingginya 2 meter pun pemain basket ada, 2 meter lebih pemain basket ada. Tetapi kalau tingginya 17 meter itu enggak ada. 5 meter pun enggak ada. Terus ditanya, Goliat itu tingginya berapa? Ya, itu mungkin saja dengan apa? Dengan kelainan genetika. Tetapi itu kan keluarganya Goliat seperti itu. Oke, itu satu keluarga punya gen raksasa. Tetapi bukan raksasa yang setinggi gedung. Bukan. Ngerti sampai di sini ya, saudara ya. Nah, makanya muncul mitos berkata, oh Nefilim itu ketika siapa? Ketika daimonia, roh jahat yang berasal dari malaikat dulu, yang jatuh mengikuti si setan, sepertiga itu jatuh dan kawin sama anak-anak siapa? Anak-anak manusia. Bapak, Ibu, Saudara, malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Walaupun ada satu ayat di Perjanjian Lama yang mengindikasikan bahwa ada malaikat perempuan. Hanya satu, tapi kita tidak bisa membangun satu kebenaran dari satu ayat. Sampai sini mengerti ya? Kalau sampai si setan ini bisa punya anak, punya ovarium, punya sperma, punya ovum, pasti udah kawin, nafsunya gede. Sampai sini ngerti ya? Makanya kitab Kejadian itu penuh alegoris, penuh lambang-lambang. Makanya kalau dikatakan gini, Nefilim itu apa? Kayak orang Jawa. Orang Jawa itu kalau menyebut kejahatan apa? Raksasa. Raksasa. Bahkan sesuatu yang disembah yang paling tinggi bagi orang Jawa itu Semar. Buruk rupa. Ngerti nggak, saudara? Ya, ngerti nggak, saudara? Makanya ada banyak perlambang dan pada waktu itu raksasa, lahirlah Nefilim, itu bukan bangsa raksasanya, bukan separuh setan, separuh roh jahat, separuh manusia, separuh malaikat, separuh manusia, bukan. Tapi orang-orang ini disebut raksasa, orang-orang yang apa? Dari perkawinan antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia, muncullah satu generasi yang penuh dengan kejahatan. Ini the evil born. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan raksasa itu, menerjemahkan raksasa, ya. Kata-kata raksasa berasal dari kata bahasa Ibrani Nevil, Nefilim, diterjemahkan sebagai raksasa. Tapi orang akhirnya kepo kan, kayak teman-teman saya di grup juga kadang-kadang ngambil satu ayat, terus kemudian jangan ngambil satu ayat untuk membangun satu premis, jangan, gitu loh, ya.
Karena kenapa? Oh, ini asal kata ini. Di mana kata itu ditempatkan sudah mengubah arti. Ngerti ya sampai di sini ya? Dan kata Nephilimnya diambil, kata raksasanya diambil, tetapi tidak menerjemahkan anak-anak Allah itu siapa, anak-anak manusia itu siapa. Nephilim bukan separuh manusia, separuh malaikat, atau separuh daimonian, separuh setan, separuh roh jahat. Nephilim itu bentuknya jamak, pakai kata im. Ya, saya katakan tadi. Dari kata nafil. Akar kata nafil itu adalah nafal atau jatuh. Jadi sebenarnya pada waktu itu orang-orang yang jatuh ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya sampai hari ini. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Ketika mulai nyampur. Mulai kompromi. Mulai harus dikonfirmasi. Jadi pandangan umum Bapak Ibu mengenai orang kerasukan iblis, selama ini kita tahu kerasukan setan tuh mata muter, berbuih, nyakar, suara berbeda. Manifestasinya menjerit, mata melotot, menyerang orang lain, menelanjangi diri. Saya pernah pelayanan sama Chris, dia lari dari lantai 2 mau loncat ya ke bawah itu, gitu pegangi sama orang-orang ya. Kenapa? Itu manifestasinya. Tapi dalam Injil Matius, coba perhatikan. Ini kerjaannya si Lucifer. Ini kerjaannya si setan. Yang tinggi. Tidak mainannya daimonia. Tidak mainannya si hantu-hantu invalid yang receh, yang cacat itu. Ditulis Petrus kerasukan setan dong. Saudara baca ketika Yesus ngusir Lucifer. Itu sama Yesus nengking Petrus dengan nengking Lucifer. Itu sama loh. Hanya tanpa tanda-tanda fisik. Petrus mencegah Yesus. Bahkan dengan mengatasnamakan Allah. Mencegah Yesus naik ke kayu salib. Edian Nora ini orang. Jadi ketika seseorang tidak berpikir sesuai dengan apa yang dipikirkan Allah, dan hal tersebut mengganggu rencana Allah, maka itu adalah pikiran dari iblis. Yang sama dengan kerasukan iblis atau kerasukan setan. Jadi jangan bilang ini, tapi maksudnya baik. Orang Indonesia kan selalu gitu, tapi maksudnya baik. Betul nggak? Ya. Saya ngelihat apa kemarin itu juga gitu. Jadi ini kan Robin Hood katanya gitu. Loh, kenapa? Dia mencuri untuk dibagi-bagi kepada orang miskin. Kita potensi loh jadi raksasa. Kita potensi loh jadi Nephilim. Kita harus waspada bahwa pikiran manusia dapat disesatkan iblis. Saudara baca sendiri. Pikiran manusia atau idenya dapat menjadi kendaraan bagi pikiran iblis untuk memenuhi rencananya. Enak loh saudara dipuji orang itu. Maknyus gitu. Maknyus. Wah, pelayananmu sukses, pelayananmu berhasil. Kalau nggak ada saya, nggak jalan ini. Kan seperti itu kan? Ya. Makanya setan itu bukan hanya tahu kelemahan kita. Dulu ketika saya masih belajar kuasa gelap, ada satu yang cukup mengganggu saya. Kita ini kan didampingi oleh malaikat penjaga yang diutus oleh Yahweh. Tetapi si setan itu juga punya, ya. Ini ya. Kalau saudara nggak nganggap ini untuk dipikirkan, nggak usah dipikirkan. Tapi saya punya pengalaman pada saat saya masih di sana. Si setan ini mengutus roh jahat untuk menduplikasi kita. Seakan-akan itu adalah keinginan kita. Makanya hati nurani kalau nggak diisi dengan firman Tuhan dan pikiran diisi dengan firman Tuhan, maka dia akan menduplikasi seakan-akan keinginan kita itu adalah keinginan Allah. Sampai sini ngerti ya? Makanya ketika ada gereja, gereja merasa tidak lengkap. Merasa tersaingi dengan gereja lain yang punya apa? Punya Megatron. Punya Videotron. Aduh, gerejaku nggak sukses. Kenapa? Belum punya Videotron. Aduh, susah. Ya, ada orang ngomong gini, Pak Kris, misalnya ini Pak Kris nih, saya aman kalau bercanda sama Kris. Gereja kamu itu apa sih? Kok di kampung gitu loh? Kan gitu.
Jadi standarnya udah ditaruh. Jadi maksudnya si setan ganggu pakai mulut orang lagi, orang yang dihormati. Ya, orang dihormati. Udahlah, nggak usah terlalu serius-serius gitu. Akhirnya menjalankan penggembalaan dengan ancur-ancuran. Nangkep ya sampai sini ya saudara ya. Dalam hal ini kita dapat menemukan bahwa seseorang pengajar, pengkhotbah, atau pembicara di mimbar memiliki tanggung jawab dan pergumulan yang berat. Kenapa? Karena kalau sampai pikirannya diduplikasi, the secret desire, keinginannya diduplikasi oleh setan, seakan-akan itu kehendak Tuhan, padahal keinginan pribadi. Kayak percakapan saya dengan seseorang di Starbucks minggu kemarin. Bro, buat siaga satu lagi, bro. Buat lagi siaga satu. Saya bilang siaga satu itu hanya satu kali. Maksudnya siaga satu pertama itu satu kali, siaga satu kedua dua itu satu kali, dan siaga ketiga yang part 3 itu finish. Terus bilang, nah sekarang Nine kamu mau bawa ke sana kan nggak enak toh. Nine itu rupanya banyak dikenal. Kita punya genre pengajaran, karismatik yang ngajar, ya ngajar yang karismatik ya wis, terserah orang kasih label kita. Dia bilang, sekarang Nine mau kemana? Ngikutin jejak Tuhan. Ya, lebih baik Nine ini berapa orang? 43 orang, 43-43-nya masuk surga. Daripada kita berapa? 5.000 orang. Ya, yang masuk surga yang operatornya saja. Orang ngaku-ngaku pelayanan, tapi bau duitnya tinggi gitu. Waduh, gitu loh. Iya. Oh, ini untuk pekerjaan Tuhan. Duh, saya dengan Kak Ana itu sudah mengamati banyak yang seperti itu. Alasan ini pekerjaan Tuhan. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Monggo kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, atau mau ada refleksi dari saudara. Kalau ini mengganggu saudara, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ini mengganggu. Ya, karena kalau orang, saya pengakuannya salah satu adik di sini, ya ketika ya dengar kebenaran yang dibagikan di Nine, dia katakan gue di detox. Makanya ketika minum racun lagi gue udah nggak bisa. Oke, Tuhan berkati. Silakan. Kita langsung masuk ke tanya jawab ya. Kak Son, ada pertanyaan dari Kak Teresia nih. Mm-mm. Kak, kalau setan bertindak pakai metode, berarti setan kapan mulai kenal manusia ciptaan Tuhan? Apakah mulai sejak dalam kandungan, sejak lahir, atau mulai anak bisa berpikir? Makasih. Eh, Setan nggak bisa ngelihat masa depan, nggak bisa melihat masa depan seseorang, ya. Kecuali seseorang tersebut membuka dirinya. Makanya kalau ada orang yang bisa tiba-tiba ada, oh kamu tuh seperti ini ya, karena orang tersebut terlibat sama kuasa gelap atau masuk dalam cara kerja kuasa gelap. Jadi ketika Tuhan memberikan roh kepada manusia, itu roh dari Bapa dan manusia itu hidup. Di situ sebenarnya metodenya sudah mulai dilihat karena dari situ ketika anak ini bertumbuh ya metodia tadi, maka dari situ dilihat ada kecenderungan, ada kodrat dosa dan kecenderungan ini yang diamati. Setan tadi saya katakan apa? Setan itu bukan hanya metode ya yang berdasarkan metode strateginya secara licik, tapi dia penunggu yang baik, ya. Dia menunggu saatnya tepat. Jadi ketika semuanya sudah lengkap dilihat, desire-nya itu seperti apa, baru diajar. Hati-hati. Makanya seakan-akan itu ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Padahal di situ rencananya setan. Jadi seakan-akan, apalagi orang yang play safe bermain, ya, terus kemudian selingkuh, pakai cara-cara semua ketahuan juga, ya. Saya barusan kemarin ngomong, dia tanya, Pak, kenapa orang itu kok masuk penjara? Loh, sebentar masuk penjara, pendeta itu masuk penjara. Oh, itu Tuhan sayang, ya, Tuhan sayang. Malah bengong. Ya, saya ditanya oleh teman saya dari Jawa Tengah ya. Dari Jawa Tengah seorang hamba Tuhan yang punya gereja dengan ribuan umat, dia tanya, "Kenapa, Tuhan?" Loh, itu Tuhan sayang, Pak. Loh, kok Tuhan sayang? Loh, gimana ya? Kalau nggak Tuhan sayang, Pak?
Justru ya kalau tidak ditegur, didiem ke Tuhan, itu tinggal masuk neraka aja. Tapi masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Untuk apa? Untuk bertobat. Jadi kalau dipermalukan itu, jangan anggap bahwa sebagai itu sebagai hukuman Tuhan. Tetapi bagaimana cara Tuhan untuk membuat dia kembali. Tapi kalau itu pun nggak mempan, ya udah, hands off. Sampai sini ngerti ya Bapak Ibu ya. Makanya kita ngelihat sejak dari dalam kandungan itu mulai stepnya. Ketika roh itu masuk, dia lihat. Dia amati kodrat dosa itu berlaku. Makanya kodrat dosa itu urgent harus jadi kodrat ilahi. Dan dia mengamati sampai waktunya bisa ditembak. Makanya dikatakan empowered itu suruh memperlengkapi, kenakan seluruh segenap senjata Allah. Hendaklah kamu kuat. Itu artinya apa? Suruh memperlengkapi. Jadi kekuatan itu dibangun setiap hari. Sampai sini ngerti ya? Saya jadi tergoda untuk mengupas lagi lebih dalam kata-kata itu. Karena saya diberkati. Begitu, Boy? Begitu? Menjawab pertanyaan dari Indah Ratnak. Ini Kak Indah lagi angkat tangan nih, Kak Son. Iya, monggo kalau mau langsung boleh. Silakan, Kak Indah. Kan sebenarnya aku Indah, aku ikut di sini tuh mungkin baru beberapa kali. Enggak apa-apa. Aku cuma mau tanya tentang ini loh Kak, tentang Kak Sony tadi bilang tentang bahwa Tuhan itu mengutus satu malaikat kan untuk menjaga kita. Dan satu sisi setan juga mengirim roh jahat untuk menduplikasi diri kita. Pertanyaan saya mungkin jangan diketawain ya Kak. Enggak Dan ada. saya Di sini kita sepakat nggak ada pertanyaan yang dianggap bodoh. pertanyaanku itu kalau begini, kalau misal itu kan ada ayat bahwa setan itu berjalan berkeliling kan Kak. Pertanyaanku tuh kalau kita sebagai anak Tuhan hidup di dalam Tuhan, itu kan malaikat bersama kita. Pertanyaanku adalah bagaimana si setan yang dikirim, si roh jahat yang dikirim sama si setan untuk menduplikasi kita. Apakah artinya dia stay away, dia pergi atau bagaimana gitu sih Kak? Enggak sih. Dia akan ngamati kita. Tapi ketika kita beri dia kesempatan, ingat ya, waktu Hawa, ya digambarkan si nakas, si ular itu, tentunya digambarkan ini alegoris di pohon. Ya, kalau kita ke Jakarta gitu, kalau kita masuk ke mall itu, mall-mall yang biasa itu kan ada, ayo kak, bisa apa kak, dicoba kak, ayo kak, seperti itulah. Ya, kalau manggil misalnya Kak Ane pakai Kak Atum itu dipakai ayo C, dicoba C, coba. Nggak bisa manggil tante, nggak didatengin. Nggak boleh. Nah, sama seperti itu. Makanya dia berjalan keliling. Itu hanya gambaran aja bahwa dia tidak henti. Ada jarak antara kita dengan dia. Kecuali kita yang mendekat. Ya, kita yang mendekat. Jadi range-nya adalah apa? Ya, diamatilah si Hawa. Tetapi dia tidak bisa nyentuh Hawa. Sampai Hawa yang datang ke si setan. Ya, walaupun kita dijaga ya. Semua orang dijaga. Tetapi kalau kita yang datang, makanya saya katakan gini, tidak semua kadang-kala kita digoda. Kadang-kala kita yang godain setan. Ngerti ya? Makanya mesti waspada. Tapi juga jangan jadi jangan jadi paranoid gitu loh ya. Ya sudah, hiduplah dalam damai sejahtera. Makanya kalau nginep, ini contoh aja. Kita tuh kadang-kadang terintimidasi ketika tahu bahwa kita googling, wih ternyata hotel yang kita nginep itu hotel yang banyak penampakan setan. Sehingga pada saat kita banyak penampakan roh jahat, jadi kalau kita tidur, kita udah tengking sana, tengking sini, tengking sana, tengking sini. Akhirnya kita jadi nggak tidur gitu loh. Dah. Kita mau katakan apa? Ya sudah, aku tidur dengan damai sejahtera. Ya, malaikat Tuhan menjaga aku, tentunya kuasa Tuhan, ada Tuhan dalam aku. Tidur aja. Ya, Indah belum pernah dengar sih Kak Ane bentak setan dengan keras waktu di salah satu gereja. Di gereja loh, saudara. Ya, saya tidur nyenyak, dibangunin sama istri saya tidur nyenyak. Ada Roro jahat tuh ngangkat-ngangkat kursi, ngangkat-ngangkat apa di satu gereja. Bukan di kuburan, di gereja. Bentak sama Kak. Ya. Kenapa? Kita nginepnya di gereja. Munculnya seperti itu. Aduh. Gereja mana Kak Sony? Rahasia. Tuhan berkati. Lanjut. Oke Kak. Ya.
Makasih. Aman, Kak Indah? Bisa diterima? Aman. Iya, aman. Siap. Terima Sekarang kok kasih. istilahnya Makasih, aman Gus. ya. Iya. Terima kasih Kak Indah. Karut yang di YouTube sabar ya, karena ini ada pertanyaannya Kak Yohani yang nyambung nih. Iblis sama dengan roh. Kalau mainnya di pola pikir, dia bekerjanya secara masif atau personal, Kak Son? Karena iblis kan nggak omnipresent. Artinya apakah cara bermain mereka, cara bermain iblis itu kepada penguasa yang memiliki pengaruh besar ke manusia, atau seperti apa, Kak Son? Pelan-pelan, iblis atau roh kalau mainnya di metode dia, pola pikir, dia bekerja masif atau personal. Iya. Saya katakan apa? Kita jangan lihat loh ya, jangan lihat satunya si setan dan tidak omnipresent. Tetapi berapa banyak, sepertiga malaikat itu berapa banyak jumlahnya. Ya, kaki tangannya itu banyak sekali. Dan cara mereka itu terstruktur. Ingat bahwa malaikat yang jatuh itu adalah makhluk surga yang punya kelebihan dibanding dengan manusia. Kelebihannya tuh amat sangat banyak dan dia punya kuasa. Dan pada saat jatuh, pada saat diusir, itu kuasa masih ada di mereka. Makanya jangan kaget kalau mereka bisa buat kaya. Gitu. Dan fake untuk miracle itu ada. Ya, ada. Tapi tentunya berbeda hasilnya. Dikatakan karena iblis kan tidak omnipresent. Artinya cara bermain penguasa yang memiliki pengaruh besar. Legalitas LGBT itu peran iblis. Kalau pola pikir, akal budi kita dibawa kepada moral, memaklumi hal tersebut dengan dasar hak asasi. Dikatakan apa? Kita bisa terima LGBT sebagai personal bahwa mereka umat manusia dan kita bisa ngerangkul mereka. Tetapi kalau meresmikan pernikahannya tentu tidak. Ngerti ya saudara ya? Tentu tidak. Jadi dikatakan kita tidak alergi dengan LGBT. Ya, Anda tahu perjuangan saya ini paling bahasa Jawanya gilo dengan banci-banci. Saya gelinya luar biasa. Kalau disentuh sedikit gitu digangguin itu darah itu dari kaki itu ngumpul di otak semua. Satu ketika diundang untuk apa? Untuk KKR LGBT dan ada banci di dalamnya. Itu kaki saya kayak ada yang garuk-garuk di bawah, saudara. Kenapa? Geli. Dan saya katakan mereka perlu Yesus. Saya ngomong kebenaran. Beberapa di antara mereka pakai hijab. Ya, mereka dengar mereka nangis. Oh, itu Tuhannya orang Kristen. Iya, saya bilang. Saya tidak panggil Mbak ya. Ya, saya tidak mungkin walaupun maaf ya kalau namanya sama. Saya tidak mungkin kalau dia itu Joni saya panggil Jenny, tidak akan. Ngerti ya? Ya, jadi saya katakan, iya, kamu dikasih Tuhan. Dan itu luar biasa. Ya, jadi kalau pola pikir, kalau kita dimaklumi karena dasar asasi, kita orang Kristen sudah nerima. Yesus tidak meludah kepada perempuan yang punya suami banyak. Dan yang sekarang bukan suaminya, enggak meludah dia. Ketika ada seseorang kedapatan berzina, saya yakin separuh telanjang. Yesus tidak muak, tidak memaki, bahkan Yesus tidak melempari batu. Seperti itu, Pak. Jadi cara kerja sistem manajemennya setan itu lebih rapi. Rapi banget. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya cerdas. Terima kasih Kak Son. Ya. Kak Yohan mau ada di sini, apakah mau dilanjutkan? Itu Kak Son, cuman saya mau pertajam lagi. Nah, berarti kan ada orang yang dipengaruhi untuk ini. Nah, orang yang suam-suam, artinya kenal firman itu setengah-setengah, mereka ini hanya jadi korban. Untuk istilahnya belum saya tanya masuk, tapi mereka tidak punya pendirian sama sekali terhadap firman. Contoh gini, apakah Anda percaya mujizat kalau Tuhan sanggup melakukan memberikan kehidupan yang lebih baik? Nah, semua pada jemaat kan bilang dia percaya. Padahal tidak semua orang itu Tuhan izinkan untuk mengalami kelimpahan berkat. Nah, ini keren. Begitu ini pola pikir ini ditanam terus, artinya dia sudah dibawa setan. Ataukah kita juga memberikan pengajaran yang salah karena kita juga sudah istilahnya mengarahkan ke arah yang nggak benar. Nah, ini yang saya mau menunjukkan itu. Makanya metode dia itu gila loh. Itu ngeri loh. Karena dikatakan apa?
Karena si setan dia tahu bahwa kegairan kita tetap diizinkan jadi Kristen, tetap diizinkan jadi Kristen. Tetapi yang ditembak adalah apa? Tidak sampai kepada standarnya Allah menjadi serupa dengan anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Ya, hanya dibuat apa? Ke gereja supaya bisnisnya bagus, supaya dapat kelimpahan, supaya semuanya running well, gitu loh. Jadi dia memindahkan hatinya kemana? Hanya di bumi ini, hanya di bumi ini. Dia tidak memindahkan hatinya ke surga. Orang-orang yang kayak gini adalah apa? Beragama, tetapi tidak bertuhan. Gereja yang tidak mengajarkan keserupaan dengan Yesus itu bukan tantangan bagi kuasa kegelapan. Bukan tantangan bagi kerajaannya iblis, tidak sama sekali. Coba saudara boleh lihat. Makanya saya ngomong orang-orang ribut dengan gereja-gereja besar. Saya katakan kita ngelihat gereja-gereja besar. Apa jadinya? Hagia Sophia. Ya, yang jadi pusat kekristenan dulu. Sekarang jadi apa? Oleh Erdogan dijadikan masjid lagi. Ya, ada tokoh di Indonesia yang bangun gereja yang sangat besar. Ya, sangat besar. Sekarang di mana? Kayaknya jangan lihat ketika jemaatnya, itu yang diarahkan untuk ketika lihat jemaatnya besar, wah dia disertai Tuhan dan diurapi. Tidak. Gitu. Makanya sedih sekali kalau gereja yang ketika diamati bahwa apa? Ternyata tidak ada pendalaman iman. Ada satu kekosongan. Makanya masuk ke gereja dan pulang, rasanya kosong. Euforia pujian penyembahan. Euforia karena lagu yang dinyanyikan sesuai dengan keadaan jiwa. Nangis orang. Tapi tidak pernah mengalami perubahan hidup. Itu bahaya. Makanya setiap pemuritan, setiap komsel, ya kalau itu jadi program gereja, tapi tanpa membuat seseorang mengejar keserupaan dengan Yesus, kita ada berhenti hanya di soal program gereja. Terima kasih Pak Yohan, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Yohan. Ada pertanyaan lagi di YouTube dari Ruth ini Kak Son. Ya, Memang sudah dibahas di kemarin, tapi mungkin bisa dijawab lagi dengan singkat. Kak, apakah Lucifer beda dengan iblis dan setan? Lucifer minggu yang lalu sudah ya. Nah, Lucifer sama setan itu sama. Lucifer sama Diabolos itu sama. Tapi Lucifer itu nama jabatan, ya. Ya, Lux itu terang, kalau Lucifer itu pembawa terang. Pada saat Yesus menang di atas kayu salib, maka gelar itu sudah tidak berhak lagi dikenakan, disandang oleh Lucifer, oleh si setan. Ya, pada abad keempat, Jerome menerjemahkan Perjanjian Lama. Nah, disinilah muncul kata-kata Lucifer. Ya, sebenarnya tidak ada kata Lucifer. Dan Alkitab Bahasa Indonesia tidak ada kata Lucifer. Ya, jadi itu Lucifer itu dulunya sebelum Yesus mati sama seperti setan, sama seperti iblis. Yang beda hanya roh jahat. Di Alkitab Perjanjian Baru, roh jahat disebut daimonia. Siapa mereka? Sepertiga malaikat yang jatuh karena iblis. Demikian. Tuhan berkati. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Ruth, tapi nggak tahu Kak Ruth yang sama atau berbeda. Cuma pertanyaannya juga mirip. Apakah setan atau iblis yang ada sama Tuhan ketika Tuhan mau menguji Ayub itu adalah Lucifer atau iblis? Sama. Dia pada saat itu ada dengan Bene Elohim. Bene Elohim itu anak-anak Allah yang itu malaikat. Tetapi kalau kita berhenti hanya mikirkan bahwa si Lucifer dulunya adalah malaikat, bukan. Dia makhluk mulia surga, tapi bukan malaikat. Karena kenapa? Kita tidak pernah ada indikasi bahwa Lucifer disuruh seperti Mikael. Maka dari itu, ketika Daniel berdoa, itu doa, hasil jawaban doa ditahan oleh siapa? Ya, penguasa Persia. Kita mesti ngelihat ada hierarki dalam kuasa gelap. Ya, ikuti terus ya, ikuti terus. Minggu depannya Kak Ana, minggu depannya saya. Ini kita akan terus. Ini akan berseri terus. Sehingga saudara ngerti, oh dari sini tuh. Kita hari ini belajar mengenai metodeia. Ya, dia itu memakai metode semuanya dan bahaya buat kita kalau kita meleset. Ya, thank you. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Marlina. Ular itu dijadikan Tuhan, apa sudah demikian keadaannya, Kak Son? Licik dan jahat.
Karena pada waktu itu belum ada kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, jadi dalam kekekalan, ya, dalam kekekalan, ini kejadiannya adalah disitulah si setan, si hasatan, waktu itu masih bisa disebut Hilal bin Sahar atau Lucifer. Nah, si Lucifer ini punya niat untuk merebut takhta Allah, ya, untuk merebut takhta Allah. Jadi, kenapa dia tidak bisa diampuni? Karena kejahatannya bukan karena kausal, bukan karena ada yang mempengaruhi dia untuk berbuat jahat seperti manusia kan dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, ya. Nah, kalau si Lucifer hasatan waktu itu tanpa ada penyebabnya, ya, penyebabnya yaitu dirinya sendiri, ya. Dia melakukan pemberontakan, bukan hanya untuk dirinya saja, tapi sepertiga dari isi surga, yaitu malaikat. Itu asalnya. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Tuhan kita tidak pernah menciptakan kejahatan. Sama sekali. Tuhan juga tidak pernah menciptakan setan. Tetapi makhluk yang mulia dari Tuhan selalu punya kehendak bebas. Itu aja, Boy. Oke, Pak Timur sabar ya, masih ada Kak Temi ini. Kak Temi bolehkah on cam terus langsung menyampaikan karena ini takut miss nih. Iya. Karena naga apa sih setan? Apakah ini naga yang di Wahyu Wahyu. atau yang di mana nih ya? Monggo. Yang di Wahyu Kak Sot, yang Oh di Wahyu iya. Kak Sot. Oke. Kalau di dalam Kejadian itu nakas si ular. Tapi di Wahyu drakon itu si naga. Jadi sebenarnya pengen dikatakan apa? Dalam perkembangan waktu, kejahatan itu jadi sempurna. Sama mereka. Ya, sama. Jadi si naga besar. Bukan hanya naga besar tapi kulitnya merah, naga besar merah padam. Itu bahasa Alkitab dalam Wahyu. Itu sama. Ya. Tetapi seringkali kalau orang baca Wahyu melupakan satu bahwa apa? Bahwa itu adalah bentuk penggambaran, ya, mempersonifikasikan setan dalam bayangan yang bisa dibayangkan oleh manusia. Tapi yang paling berbahaya itu di bawah radar, ya. Di bawah radar dia naruh ide di otak kita. Tadi malam bahas tentang kisah para Rasul 15. Ya, salah satunya adalah ketika orang-orang Farisi yang masuk Kristen mengharuskan orang-orang Kristen untuk ikut sunat dan mengikuti adat istiadat Yahudi. Itu yang ditentang oleh Rasul Paulus. Tetapi dikatakan ada ikatan untuk orang-orang yang bukan dari bangsa Yahudi. Ya, bagi bangsa Yahudi yang ngikutin Taurat itu suatu kewajiban. Maksudnya adat istiadat Yahudi itu kewajiban. Tapi orang yang disebut kafir tidak punya kewajiban. Nah, salah satunya yang diwajibkan adalah tidak boleh makan darah. Nah, karena orang tersebut dari salah satu suku yang makannya campurannya kalau pesta ada darahnya. Dia protes, saudara. Nggak bisa. Waduh. Nah, puji Tuhan, saya dibantu oleh salah satu, saya udah kasih jawaban, dia bilang ini, nggak ada perjanjian baru seperti itu. Kalau Bapak kalau makan darah atau makan lemak babi, ya tidak membuat saudara tidak masuk surga atau dilemparkan ke neraka. Masuk surga atau tidak masuk surga bukan gara makan darah atau tidak makan darah, atau makan babi atau tidak makan babi, makan lemak babi atau tidak makan lemak babi. Tapi soal masuk ke surga itu ya bicara mengenai keselamatan. Artinya apa? Ya, dikembalikan ke rancangan semula seperti Yesus. Nah, seperti itu. Tetapi kalau saudara makan lemak, makannya nggak karu-karuan, makan darah itu banyak kuman di dalamnya, ya, apalagi darah mentah, ya, itu yang dicampurkan darah mentah. Maka saudara punya potensi untuk bertemu dengan Bapa lebih cepat daripada orang lain. Kalau mau ya silakan. Langsung bengong. Dikatakan saya pemakan darah, dia bilang. Ya, saya dulu makan darah, tapi ketika saya pemeriksaan di Pineng, kesehatan saya tidak baik. Diduga dari kebiasaan saya makan darah. Akhirnya Bapak itu merasa tertepelak dengan kesaksian orang sesukunya, ya sudahlah. Ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu Saudara punya kebiasaan seperti itu, ya kebiasaannya saudara makan ngawur gitu ya, memang saya nggak bisa menghalang-halangi ya bagi yang pengen cepat pulang ya, saya nggak bisa menghalang-halangi ya, monggo aja gitu ya. Oke, Kak Son, terima kasih. Kita lanjut dengan Pak Timur. Silakan Pak Timur. Pikiran saya kok agak nakal hari ini. Ada sebuah pengajaran yang pernah saya terima baru-baru ini, bahwa
ada sebuah di mana ada masa Yesus itu seolah-olah yang menjadi firman itu keluar dari Bapa. Begitu. Masanya sudah lama sekali. Kemudian dalam firman itu, sang firman itu menciptakan langit dan bumi. Kemudian termasuk menciptakan para malaikat, karena menurut pengajaran yang diterima itu bahwa Bapa menciptakan segala sesuatunya melalui sang firman, termasuk menciptakan malaikat, menciptakan manusia, termasuk juga menciptakan, mungkin waktu itu masih Lucifer ya. Nah, apakah ini benar atau salah? Yang kedua, beberapa kali saya dengar firman, selalu dikatakan ketika ada doa begitu, dia menengking iblis dan mendoakan seseorang karena orang itu miskin atau jatuh miskin atau sakit begitu, dia selalu mengatakan, sekarang iblis aku usir dan iblis harus mengembalikan kekayaan dan lain sebagainya kepada orang yang didoakan itu. Bagaimana tanggapan Pak Sony dan Bu Ana malam hari ini untuk pengajaran juga untuk pertanyaan saya yang kedua. Terima kasih. Saya mulai dari 2 dulu ya Pak ya. Jadi kalau dikatakan kata pemulihan itu memang kalau menurut sejarah, kalau dicuri oleh iblis, maka pencurian itu harus mengembalikan. Makanya masih ingat Sakeus, kalau ada yang kucuri akan kukembalikan sekian kali lipat. Karena itu adalah aturan orang Yahudi. Tapi kita mesti lihat, jadi miskin kenapa? Karena malas, ya enggak ada yang bisa dikembalikan. Ya, kalau misalnya hidupnya ngaco, ya nggak ada yang bisa dikembalikan. Tapi sebenarnya kalau buat saya, ya kalau kita mulai kenal kebenaran, saya katakan dikembalikan. Yaitu metode tadi. Muncul, ditanamkan, wah nanti akan balik lagi nih semuanya. Kalau saya dirugikan 10 miliar, saya akan, kalau menurut pengembalian itu minimal 2 kali lipat ya. Wah saya pasti dapat 20 miliar. Jadi itu yang selalu ditanam. Dan orang-orang yang dalam keadaan susah, ketika mendengar kata pengembalian, oh ya seneng Pak, atine bingah Pak. Ya makanya ada berapa orang, itu seperti Ayub, tapi ngelakoni seperti Ayub kan nggak mau. Maunya berkat, ya 2 kali lipat. Oh, itu punya istri baru, punya anak-anak, punya unta lebih banyak, punya ini lebih banyak. Tapi suruh ngelakoni kayak Ayub berani nggak? Wah, ngomong Yusuf ya. Yusuf untuk Indonesia gitu loh. 13 tahun Yusuf dari dibuang sampai jadi raja kedua. Mereka kan katakan Ahok dulu adalah Yusuf untuk Indonesia. Ya, orang Kristen senang menggatuk-gatuk, mencocokologi itu. Nah, jadi itu kalau saya berkata saya kok tidak lihat kebenarannya ya. Ya. Ada kata-kata apa yang telah dicuri darimu akan dikembalikan lagi. Itu kalau Tuhan akan memberkati kita pakai cara apa? Pakai cara kerja. Apa yang kita kerjakan itu jadi berhasil. Itu aja. Pasti Tuhan akan pasti buka jalan. Lagi pula kalau kita benar gitu, pasti kita dikenal orang kok. Pasti. Oke. Yang pertanyaan pertama, kalau saya bilang yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan semesta adalah Yahweh sendiri. Bukan anak Allah, anak tunggal Bapa, bukan. Tetapi Yahweh sendiri yang menciptakan. Saya pun pernah mengkhotbahkan, dikatakan dari mulut Allah. Ya, itu saya asosiasikan sebagai Yesus. Ya, dari mulut Allah itu keluar seluruh sistem tata, seluruh planet-planet, seluruh jagat raya. Sampai saya sadar bahwa itu Yahweh harusnya. Ya, demikian Pak. Tuhan berkati. Ya, saya tambahin ya untuk penjelasannya. Jadi firman itu bukan pribadi Yesus, tetapi firman itu pribadi Bapa. Firman itu pribadi Bapa. Ya, karena Allah Bapa seorang dirilah yang menciptakan semua ini. Di beberapa ayat di Yesaya dikatakan, akulah seorang diri, tidak ada yang mendampingi aku. Ya. Nah,
Jadi memang Bapa bisa mencipta dengan firman-Nya. Tapi kadangkala juga dikatakan di Alkitab Bapa itu mencipta dengan tangannya, ya. Entah segede apa tangannya Bapa, itu kan sebetulnya hanyalah personifikasi daripada Allah itu sendiri kan. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Bapa itu mencipta dengan firman-Nya, kemudian firman-Nya ini menjelma menjadi manusia, kenapa kok tangannya tidak bisa menjelma jadi manusia? Kan ada dua standar ya. Dikatakan, oh ya, Bapa itu mencipta dengan firman-Nya, dan firman ini bisa jadi manusia. Tetapi di ayat lain juga dikatakan bahwa Bapa itu mencipta dengan tangannya. Nah ya, tangan pula yang membentangkan langit. Apakah tangannya bisa jadi manusia? Kalau firman bisa jadi manusia, ya ada yang berpendapat firman itu bisa jadi manusia. Kenapa tangan tidak bisa jadi manusia? Karena tangan juga mencipta, gitu. Nah, jadi tangan, firman itu adalah semuanya pribadi Bapa yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Hikmat. Jadi Bapa itu penuh hikmat. Firman atau logos itu kan artinya hikmat juga gitu ya, pengetahuan. Logos itu kan artinya luas ya, bisa firman, bisa hikmat, bisa pengetahuan gitu ya. Nah, Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu adalah anak Allah, bukan Allah Bapa. Jadi pribadi yang berbeda. Yesus adalah anak Allah, bukan Allah Bapa. Firman adalah pribadi Bapa. Bapa mencipta itu seorang diri. Nah, Bapa itu penuh hikmat. Misalnya di Roma 16 ayat 27. Sebentar, saya bukakan. Roma 16 ayat 27. Ya, kadang-kadang bahasa Indonesia ini salah-salah terjemahan ya. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Oleh Yesus Kristus ya. Satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu siapa? Bapa. Tetapi sebetulnya kata penuh itu nggak ada. Dialah Allah yang memiliki hikmat. Nah, the only wise God, Allah yang bijaksana. Satu-satunya Allah yang bijaksana. Nggak ada penuh ya, seolah-olah yang satu nggak penuh, satunya penuh gitu. Nggak ya. Ya, jadi hanya satu Allah, Allah yang bijaksana. Tidak ada kata penuh gitu ya. Dialah satu-satunya Allah yang bijaksana. Melalui Yesus Kristus kita diselamatkan. Nah, Yesus sendiri bukanlah hikmat Allah. Kalau dia hikmat Allah, maka kepenuhan hikmat itu sudah built-in gitu ya dari sejak dia lahir. Tetapi kenyataannya kita mengatakan bahwa hikmat Yesus itu berkembang. Kalau dia adalah hikmat Allah, maka tidak perlu dia punya pertumbuhan hikmat. Dan Yesus makin besar, bertambah hikmatnya. Ini seperti kita kan, kita makin bijaksana, makin tua, makin bijaksana, makin tua, makin bijaksana. Gitu kan, hikmat kita bertambah, kita manusia gitu ya, hikmat kita bertambah. Kalau Yesus adalah Allah yang memiliki hikmat itu, maka ya langsung hikmatlah, langsung berhikmatlah. Nggak perlu bertambah gitu kan. Dari lahir mestinya udah tahu ya, Maria misalnya mau ngajarin, 1 + 1 sama dengan 2. Dia jawab, nggak usah gitu Mami, udah tahu aku. 7.648 dikali 236, udah tahu langsung, kayak kalkulator gitu kan. Enggak, dia bertambah. Gitu. Terima kasih Kak Ana. Nah ini nyambung nih Kak Son dari Kak Semi. Berarti dia di dalam Yohanes 1 ayat 3. Ini sesi khusus ini. Ya, iya. Ini merujuk kepada Bapa atau Yesus, Kak? Yohanes Segala 1. sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang Bapa. telah dijadikan. Kalau itu jelas Bapa lah. Bapa. Nah, oke, enggak apa-apa, Kak. Kalau memang menegaskan bahwa ini adalah Bapa. Saya tadi kalau bacanya dengan ayat 1 sampai ayat 3, memang harusnya dengan penjelasan Kak Ana yang sebelumnya ini ya. Jadi harusnya dia itu ya merujuknya pada Bapa gitu loh. Karena selama ini kan yang terjadi di teologi menyatakan bahwa firman jadi manusia. Nah, itu menyatakan bahwa Yesus
mulai Nggak salah juga kalau dibilang firman jadi manusia tuh nggak salah juga. Jadi kebenaran-kebenaran yang kita hidupi dan dinyatakan dalam daging. kehidupan kita itu firman jadi daging. Iya Kak, tapi konteksnya itu setiap Natal ketemunya lagu ini. Ya, karena dengan pemahaman yang misalnya menjelma gitu ya. Menjelma ada bagian dari kata-katanya Allah menjelma jadi manusia gitu ya. Terus udah gitu setelah itu naik ke surga masuk lagi ke Allah gitu kan. Iya. Gitu. Itu kan konsep dari dewa-dewa kan. Dari dewa-dewa gitu. Dewa-dewa misalnya Dewi Sri jadi padi atau apa, menitis ke dunia seperti itu. Oke Kak, nangkep. Oke, terima kasih. Nggak Para salah WR, dibilang firman menjadi manusia, nggak Ya, salah gitu. ya. Cuma konteksnya pasti beda dengan yang di luar sana, pasti beda Kak. Kalau gitu saya langsung loncat ke pertanyaan respon dari Cimarlina ini. Oh, jadi bukan ular ya, tapi ular dipakai setan, makanya ular dikutuk. Nah, jadi gini, sebentar, sini yang saya bukain Kejadian 3 ya. Kejadian 3. Jadi kitab Kejadian pasal 1 sampai 11 itu pakai kata-kata simbol semua. Ya, misalnya gini. Pada hari kamu makan buah itu, pastilah kamu mati. Ketika Hawa makan kok gitu ya. Mati nggak, glepek aja gitu si Hawa. Kan enggak. Lepek. Ya. Ya itu Bandung language gitu ya. Jadi kan enggak kan? Jadi mati itu adalah suatu simbol gitu ya. Misalnya lagi buah pengetahuan dan yang baik dan yang jahat. Waktu dimakan tiba-tiba telanjang. Emang sebelum dimakan pakai baju gitu kan? Itu adalah banyak sekali simbol di sini dan para ahli kitab suci menyatakan bahwa ini adalah sebuah kidung, sebuah nyanyian. Kenapa? Karena ini adalah cerita yang diturunkan turun-temurun, barulah di tahun sekian dituliskan gitu kan. Kan yang nulis kan bukan Adam dan Hawa. Kitab Kejadian gimana misalnya? Misal dipercaya bahwa ini ditulis Musa gitu ya. Terus Musa itu tahu cerita ini dari mana? Nah, orang bilang bahwa ini adalah suatu nyanyian yang diturunkan turun-temurun, makanya bisa dituliskan di masa-masa kemudian gitu ya. Nah, contohnya lagi misalnya tadi mati gitu ya. Terus udah gitu ular ini gitu ya, ular ini. Nah, kita baca. Nah, ini ya ayat 14. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau menjalar dan debu tanahlah kau makan seumur hidupmu. Nah, apakah ini binatang ular asli atau simbol? Rupanya apa yang digambarkan di dalam Kejadian itu banyak sekali ini bahasa simbol supaya manusia itu lebih mudah memahami dan artinya lebih luas. Ya, maknanya lebih dalam. Jadi pakai bahasa simbol. Kalau ini adalah binatang gitu ya, kasihan banget ya. Apakah dulu ular itu punya tangan, punya kaki gitu ya, terus jalannya pakai kaki gitu ya, kakinya seperti apa? Seperti ayamkah 2, seperti anjingkah 4, atau seperti manusia gitu ya, seperti monyet, seperti apa gitu kan? Enggak gitu ya. Jadi ini memang lambang, ular ini lambang, bukan ular beneran. Nah, contohnya lagi gini ya. Debu tanahlah kau makan seumur hidupmu. Ya, debu tanah kau makan seumur hidupmu. Apakah ular sekarang makan debu tanah? Setahu saya ular sampai sekarang tidak makan debu tanah. Ular itu makan tikus, ular itu makan kodok. Gitu kan? Nah, jadi ini adalah simbol. Ada makhluk yang licik, ada makhluk yang cerdik, ya, dan kemudian membujuk manusia jatuh ke dalam dosa. Itu pakai simbol ular, tetapi bukan ular beneran. Nah, ternyata Rasul Paulus juga memiliki pendapat yang sama. Nah, ini katanya Rasul Paulus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya ular itu dengan kelicikannya. Jadi misalnya ketika Hawa makan buah itu, ternyata itu adalah lambang dari kesesatan pikiran.
Jadi bukan betul-betul Hawa itu megang buah apakah itu buah apel, buah jeruk, buah alpukat, buah durian, bukan. Ya. Tetapi itu semua di situ tuh simbol. Contohnya lagi nih, waktu Hawa ngambil buah dan makan, itu ternyata kata Rasul Paulus itu adalah lambang dari kesesatan pikiran. Pikirannya disesatkan. Ya. Hawa diperdaya ular itu dengan kelicikannya itu apa? Disesatkan pikiran dari kesetiaan yang sejati kepada Allah. Itu lambang dari makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Hostnya boleh tanya juga ya, Kason, atau kemalaman sudah? Boleh satu Boleh. penutup. Heeh. Satu. Kason, itu kan tadi kan dibacakan sampai keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, tapi lanjutannya aneh, Kason. Dan keturunanmu akan meremukkan tumit. Nah, itu kenapa tumit, terus kenapa kok masih ada yang remuk gitu, Kason? Ya, itu membicarakan mengenai kematian. Sebenarnya itu alegoris kematian aja. Sebagai lambang bahwa itu kematian. Ya, istilahnya kepala. Jadi yang paling dekat sama kepala yang diremukkan adalah tumit. Kan kekuatan. Kalau tumit itu kan kekuatan. Pada saat kita nginjek itu kan kekuatannya pada tumit kan. Gitu kan. Nah, kekuatan dari seorang manusia itu adalah kehidupan. Artinya yang nanti yang meremukkan kepala itu akan mati juga. Seperti itu. Gitu. Siap, Kason. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam.